Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nurul Ainun. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuka presentasi yang membahas topik Ring Sperman. Meskipun ini adalah tugas proyek yang akan kami kumpulkan kepada Ibu Miki Nurmalasari, kami berusaha menyajikan materi ini sebaik mungkin agar dapat menunjukkan pemahaman kami atas metode statistik yang sangat penting. Jadi, teman-teman, sebelum kita melanjutkan kepada materi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal Ring Sperman. Jadi, langsung saja saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui dua hal tentang dari Ring Sperman. Ring Sperman merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel ordinal. Metode ini mempunyai peranan penting dalam dunia penelitian dan analisis data, terutama dalam menentukan hubungan antara variabel dan yang bersifat ranking atau urutan. Melalui tugas ini, kami berusaha memahami konsep dasar rumus perhitungan serta penerapan Ring Sperman agar dapat memperkuat kemampuan kami. Sebagai bagian dari tim, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan yang turut berkontribusi dalam penyusunan materi ini. Dan setelah video ini, teman-teman akan diarahkan ke video selanjutnya untuk perkenalan dari teman-teman saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Miki Nurmalasari atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini dengan serius dan penuh dedikasi. Meskipun tugas ini bersifat akademik dan akan kami kumpulkan secara resmi kepada Ibu dosen, kami berharap proses belajar dan penyusunan materi ini tetap dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi kami sebagai mahasiswa dalam memahami aplikasi teknik statistik yang penting. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan mengenai Ring Sperman dengan penuh semangat dan fokus. Tujuan pembelajaran untuk memahami dasar pengertian Ring Sperman, mengetahui kegunaan korelasi Ring Sperman, dan juga mampu membuat korelasi Ring Sperman. Selanjutnya, berikut ini adalah penjelasan tentang korelasi Ring Sperman. Jadi, korelasi Ring Sperman adalah salah satu uji statistik dan parametrik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua variabel. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama, mengukur derajat erat tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, di mana pengamatan pada masing-masing variabel tersebut didasarkan pada pemberian ranking tertentu yang sesuai dengan pengamatan serta pasangannya. Yang kedua, mengukur konsistensi daripada ranking yang telah diberikan pada pengamatan yang ada pada masing-masing variabelnya. Dan yang ketiga, uji korelasi Ring Sperman digunakan sebagai alternatif untuk uji korelasi Pearson jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Berikut merupakan contoh soal Ring Sperman yang akan kita bahas kali ini. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang hubungan antara wilayah dengan jumlah kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut disajikan data pantauan persebaran virus COVID-19 per 21 April 2020 untuk seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data di samping dengan menggunakan prosedur analisis Ring Sperman, tentukan kesimpulan yang diperoleh dari data tersebut dengan alfa sama dengan 5%. Berikut merupakan data tabel dari kode wilayah dan total kasus COVID-19 dan diurutkan berdasarkan rank X dan rank Y. Rank didapatkan dari urutan yang terkecil. Urutan terkecil itu ada di nomor 24 dengan angka 1 dan diberi rank 1 dengan kode wilayah 1 dan total COVID-19 1. Dan D didapatkan dari selisih antara rank X dan rank Y. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang mana di hasil D kuadratnya juga sama dengan 0.
Selanjutnya kita menghitung hipotesisnya dengan A0 dari ring Spearman sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan antara kode wilayah dengan total kasus COVID-19. Tapi bila H alternatif ring Spearman tidak sama dengan 0, ada hubungan antara kode wilayah dengan total kasus COVID-19. Selanjutnya kita menentukan nilai kritis dengan taraf nyata A sama dengan 5%. Menggunakan draw table dengan rumus T A per 2 DF sama dengan N dikurang 2, dan kita masukkan A nya itu 5%, jadinya 0,05 dibagi 2 DF sama dengan 35, karena jumlah dari total datanya adalah 35 dikurang 2 sama dengan 0,025 DF sama dengan 33. Jadi hasilnya adalah 0,345. Jadi R tabelnya itu 0,345. Dan selanjutnya menghitung statistik hitung Spearman. RS sama dengan RS itu yaitu nilai korelasi Spearman rank. Jadi RS sama dengan 1 minus 6 D kuadrat bagi N dalam kurung N kuadrat kurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 D kuadrat itu dapat dari hasil keseluruhan D kuadrat yang ada di data tabel, yang mana D kuadrat itu hasilnya 8.502 dibagi 35 itu total data keseluruhan dalam kurung N kuadrat itu 35 pangkat 2, jadi hasilnya 1225 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 51.012 didapat dari 6 dikali 8.502, jadinya hasilnya 51.012 dibagi 35 dikali 1.224, hasil dari 1.225 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 51.012 dibagi 42.840, itu hasil dari 35 dikali 1.224, jadi sama dengan 1 dikurang 1,160 itu dapat dari 51.012 dibagi 42.840, itu hasilnya 1,190 sama dengan 1 dikurang 1,190 hasilnya minus 0,19 dipositifin jadi 0,19. Selanjutnya di sini ada keputusan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode ring Spearman, diperoleh nilai confession korelasi RS 0,19. Selanjutnya, nilai ini dibandingkan dengan nilai R tabel pada taraf signifikansi A sebesar 5% dengan jumlah sampel N35, yaitu sebesar R tabel 0,345. Karena nilai RS yang diperoleh 0,19 lebih kecil daripada R tabel 0,345, maka keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis 0 H0. Next slide. Kesimpulan, penerimaan hipotesis 0 H0 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kode wilayah dan total jumlah kasus COVID-19 pada data pantauan per 21 April 2020 di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, variasi atau perbedaan kode wilayah tidak berhubungan secara nyata dengan jumlah kasus COVID-19. Dengan kata lain, besar atau kecilnya angka kasus COVID-19 di suatu provinsi tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat kode wilayah provinsi tersebut. Berikut row tabelnya kami tampilkan. Next slide. Demikian paparan hasil analisis
yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai penerapan metode sharing sperma. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Jika pertanyaan atau masukan dari Ibu, harap koreksi dari Ibu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.